Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching sebagai tugas untuk demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya pada kesempatan kali ini bertugas sebagai pengamat dan Bapak Muhammad Johan bertugas sebagai coach, sedangkan Pak Harsani sebagai coach. Biar tidak terlalu panjang lebar, mari kita saksikan atau praktekkan bersama-sama. Silakan Pak Coach. Baik, terima kasih Pak Hayi. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harsani, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin segera. Lagi ada di mana nih sekarang? Lagi ada di sini Pak Johan. Saya lagi ada kebetulan ada di Sumenep ini, ada di rumah teman ini. Oh, kebetulan ya. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak Harsani. Iya, gimana? Katanya mau ngobrol ini Pak Johan. Gimana Pak Johan? Iya nih ada sedikit masalah yang saya temui di sekolah. Satu, sudah hampir 7 hari ini mendapati banyak anak-anak yang berkata tidak sopan gitu loh. Bahkan ada banyak isi kebun binatang yang lontar dari mulut anak-anak itu. Baik percakapan antar teman, mungkin juga kadang malah keceplosan pada gurunya gitu loh. Itu agak pikiran saya masalah itu. Iya. Gini Pak Johan, sebelum kita berbicara panjang lebar ini, kira-kira apa nih harapan Pak Johan dari obrolan kita ini? Ya, saya ingin menemukan semacam solusi terbaik ini supaya anak-anak itu bisa kembali berkata yang sopan, lemah lembut, dan yang semacam itulah, agar kedengarannya kurang elok, kemudian mereka berkata sopan. Iya. Jadi gini Pak Johan, yang saya tangkap dari apa yang dibicarakan Pak Johan, kalau Pak Johan itu menghadapi murid-murid yang ucapannya tidak sopan lagi. Memang kalau saya melihat dengan kemajuan zaman ini, anak-anak mudah mengelontarkan bahasa-bahasa yang kurang baik ya. Kira-kira menurut Pak Johan, apa yang menyebabkan anak-anakku mudah mengungkapkan bahasa-bahasa kurang bagus seperti itu? Sepertinya kalau mereka mendengar dari gurunya, jelas tidak mungkin di sekolah. Di keluarganya mungkin juga tidak ada kemungkinan seperti itu. Tapi sepertinya mereka dapat dari HP, ketika mereka itu bermain game online gitu. Sepertinya seperti itu. Iya sih Pak Johan, kalau saya memperhatikan ya, anak-anak itu sering mengucapkan bahasa kurang bagus ya dari ini pergaulan, kemudian kemajuan zaman yang tidak terarah nih. Dalam waktu sepengamatan Pak Johan itu, apa yang telah Pak Johan lakukan untuk meminimalisir lah setidaknya anak-anak itu tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang kurang bagus? Ya, ini yang saya lakukan, masih ingin Pak Harsani ya, yang saya ingin lakukan itu pertama, artinya saya harus membuat keyakinan kelas. Ya, mendukung supaya siswa murid-murid saya tidak berkata tidak sopan lagi. Mungkin seperti itu.
Dan bagi mereka yang selama ini saya lakukan, saya melaksanakan segitiga restitusi untuk mencegah mereka kembali mengatakan hal-hal yang tidak sopan. Mungkin langkah selanjutnya saya bisa berusaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah saya, Mas. Untuk meminimalisir perkataan-perkataan yang tidak sopan. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi Pak Johan ini berencana akan membuat keyakinan kelas ya, kemudian menerapkan segitiga restitusi dan membuat budaya sekolah itu menjadi budaya positif ya. Gini Pak Johan, kira-kira keyakinan kelas seperti apa nih yang bagusnya diterapkan, yang menurut Pak Johan bisa meminimalisir anak-anak ini, atau ya setidaknya tidak lagi mengucapkan bahasa-bahasa kotor atau bahasa-bahasa kurang bagus. Ya, keyakinan kelas yang akan diterapkan adalah bisa lafadznya atau kalimatnya seperti ini, Pak. Saya butuh berkata sopan. Seperti itu yang kita diterapkan di kelas. Jadi dengan demikian bisa timbul kesadaran atau positif dari anak-anak untuk bisa berkata sopan selama di sekolah. Oh, seperti itu ya. Tuhan. Kemudian ini Pak Johan, poin budaya positif di lingkungan sekolah kan sangat berpengaruh sekali budaya positif. Kira-kira gambarannya budaya positif apa yang akan ditekankan di lingkungan sekolah? Sepertinya saya akan mengembangkan budaya untuk saling menghormati, baik antar teman, lebih-lebih kepada guru. Salah satu aspek dari saling menghormati itu berkata sopan pada orang yang kita hormati. Mungkin bayangan saya seperti itu, Pak. Oke, Pak Johan. Kira-kira menurut Pak Johan siapa nih rekan guru atau orang lain yang bisa diajak untuk menerapkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ya bisa kepala sekolah, sejawat, dan mungkin juga komite yang bisa kita ajak kerjasama untuk saling berkontribusi menangani masalah ini Pak, di sekolah. Masuk juga wali murid. Ya, intinya warga sekolah lah yang harus. Ya, warga sekolah lah. Itu budaya. Pak Johan, kapan kira-kira Pak Johan bisa seperti keyakinan kelas, budaya positif? Senin depan mungkin aksinya sudah bisa kita eksekusi, Mas. Mungkin bisa dimulai atau Senin depan. Iya. Oke Pak Johan, saya kira luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Pak Johan, sebelum kita tutup nih perbincangan kita hari ini, apa yang dapat ambil dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah saya sudah bisa beberapa solusi dari masalah yang saya hadapi dengan mengobrol dengan Pak Harsani ini. Terima kasih Pak Harsani. Ya, sama-sama Pak Johan, luar biasa sekali obrolannya. Jadi saya ingin mendengar atau ngobrol lagi lah dengan Pak Johan di minggu depan. Siap. Apa yang terjadi. Ya. Baik, kalau begitu akhir dulu Pak Johan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Harsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi percakapan coaching yang dilakukan oleh Coach Pak Muhammad Johan.
Saya sebagai pengamat dan mulai tadi mengamati apa yang dibicarakan oleh coach dan coachi. Menurut pengamatan saya, apa yang sudah dilakukan itu sudah masuk dalam coaching teknik Tirta, terjadi secara mengalir seperti air sungai yang mengalir ke muara lautan seperti itu. Dan menurut saya karena tadi sudah coach di awal pembicaraan sudah menggali tujuan apa yang ingin diharapkan oleh coach di akhir percakapan, dan di situ juga seorang coach sudah mampu mengidentifikasi dan hanya apa rencana yang akan dilakukan oleh seorang coach, dan di akhirnya seorang coach menemukan sendiri apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, bukan langsung diberitahu oleh seorang coach. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan itu sudah termasuk coaching dengan teknik alur Tirta. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, yang bisa saya amati dari awal percakapan sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patenan nih lagi. Iya, matikan dulu rekamannya.